Oke, selamat datang teman-teman semua di acara yang biasanya ngobrol bareng, kita ganti gibah dulu, studio gibah. Jadi, eee, hari ini Bang Dion bakal gibahin pengalamannya dia karena kemarin habis ada kejadian ya, Bang, ya, drama. Nggak nggak dibayar, bukan nggak dibayar sih, gimana ya, diajak kerjasama tapi nggak mau bayar mereka. Ya intinya gitulah. Sebenarnya yang mau digibahin nggak cuma kejadian yang kemarin sih, tapi mungkin mau ngobrolin juga kayak gimana ya, di Indonesia nih banyak banget apa ya, eee, banyak banget yang aneh-aneh lah gitu kalau Iya buat iya. ilustrator. Dan kemarin tuh kalau nggak salah tadi baru denger juga nih dari Al, ada yang kasus jadi dia ilustrator, bikin buku, udah beres semuanya segala macem, Mhm. dia jadi ada penulisnya kan, di cover-nya yang ditulis cuma penulisnya, padahal itu buku cerita anak. Waduh waduh, buku cerita anak lagi. Jadinya apa ya itu ya, iya Nangis, padahal Bos. ya siapa yang mau baca buku cerita anak kalau cuma kata-kata doang? Iyalah. Wah, kalau itu kebangetan sih, gila. Bentar ya, lagi diajak, lagi request join nih. Halo halo, wih, halo Mas. Maaf nih, eee, banyak apa, banyak percobaan untuk masuk ke live-nya. Nggak apa-apa nggak apa. Mikrofon yang di ini, yang di komputer, boleh di-unmute nggak, Mas? Ya, supaya nanti oke. Nah, jadi supaya nanti suara kita kan ke-record di komputer. Jadi Oh, kalau oke. ada apa-apa ada backup-an. Oke. Oke, gimana nih ya kita mau mulainya? Kayaknya udah pada membara nih. Eh, ini eh apa, gimana sih? Nanti ada yang ini kan bisa bisa kalau ada yang mau nanya-nanya silakan aja. Siapa yang Oke. mulai sih ini? Ah, Apa mau apa dulu ya ngobrolin gitu. aku sih sebenarnya ada pertanyaan sih, Mas. Nanya Jadi, gimana? bukan nanya sih, tapi lebih kayak nah ini buat temen-temen nih, nggak kalau tadi kayak kata Mas Ente, kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom pertanyaan ya. Iya, Dan kalau kita mau bisa mulainya jelasin dulu. dari ya, jelasin dulu aja kali ya kenapa Oke, kenapa kenapa ada kita ini. ngegibah? Mau Mas atau mau Eh, aku nih? ini deh aku yang mulai deh, kan sebenarnya kan nyambung nih gitu. Jadi ini sekalian ngejelasin ke teman-teman juga gitu kan. Soalnya kalau ini sih aku ngerasa ini perlu kita share gitu loh. Soalnya kan di apa, hal-hal kayak gini kan pasti bakal sering ditemui lah gitu, dijumpai sama teman-teman yang apa ya khususnya buat ilustrator gitu. Ya oke, awalnya kan ya beberapa waktu lalu aku di email gitu kan dari sebuah agensi ngajak kerjasama mau ada film eh, apa yang akan dirilis. Terus aku juga sempat ngelihat trailernya kan di YouTube, oh keren nih gitu. Dan kayak mau ajak kerjasama yang kolaborasi gitu. Oke, berarti eh, pas kalau nggak baca briefnya sih aku bayangin, oh gue akan bikin artwork yang artwork si karakter dari film tersebut sesuai style yang gue selama ini bikin, terus nanti akan di expose sama mereka, dipublish apa di sosmed atau apa sempat dibilang juga katanya mau ada rencana mau bikin exhibition tapi masih masih planning. Oke, menarik nih, seru gitu. Apalagi dia bilang juga kita akan ngajak beberapa seniman atau ilustrator lain. Oke, rame-rame nih sudah ya seperti apa seperti layaknya tawaran kerjaan yang profesional pasti akan nanya, oke, kita mau tanya rate-nya berapa gitu. Oke, apa aku udah balas gitu, oke terima kasih gitu, dan aku tulis gitu rate aku segini gitu. Uh, oke, udah di email terus ya nggak berapa lama dibalas. Nah, itu dibalasnya dengan bilang ya karena sesuatu dan lain hal bla 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 kita mengupgrade
upgrade sistem kita jadinya barter gitu, gimana Mas Ente tertarik nggak gitu. Dan ya seperti yang kita pernah bahas juga kan soal ternyata dia juga sempat bilang soal follower kita nanti gambar kamu akan dipublish nanti gambar kamu akan dipublish di sosial media kita yang followernya sekian ratus ribu. Oke, ini mulai nggak nyambung nih. Terus dia juga bilang biasanya kalau ada yang mau gambar ke kita mesti bayar gitu kan. Oke, aku ngerasa kayak bukan urusan gue sih, kenapa gue harus dibilang gini kayak gitu. Dan ya pas ngebaca itunya sih udah oke deh, gue nggak mau gitu aja. Ya aku langsung bilang kan, aduh maaf ya tidak tertarik gitu kan dengan sistem ini gitu. Sebenarnya agak-agak jengkel juga sih karena dalam hati kalau di awal dia nanya rate, aku udah kasih rate, ya daripada bilang barter, mendingan dia nawar deh gitu. Kalau nawar kan masih enak ya gitu, kayak kita budgetnya nggak segitu, ya udah berapa gitu. Kan sebenarnya kita juga fleksibel lah, nggak terlalu saklek banget kalau urusan budget gitu, apalagi lagi situasi kayak gini ya bisa ngerti lah gitu. Tapi ternyata kalau tiba-tiba agak aneh aja gitu loh, dari awal nanya rate tiba-tiba nggak jadi gitu. Terus ya udah habis email itu anggap ya udahlah emang ini nggak jodoh atau nggak pengen lah gitu, entah siapa yang bakal mau nih gitu sistem kayak gini. Dan sama sekali juga waktu itu nggak ngerasa mesti bilang atau cerita-cerita kemana gitu. Nah sampai beberapa hari kemudian lihat Dion bikin postingan terus kayak wah ngeren nih gitu, terus dengerin pas sambil dengerin bentar kayaknya gue tahu deh siapa yang dimaksud, makanya langsung japri kan waktu itu ya ini ya gitu. Oh iya bener gitu. Ternyata saya buat teman-teman setelah setelah aku japri Dion, kita tuh ini sampai tuker-tukeran screenshot email dari si agensinya tersebut, dan ternyata emang sama plek bahasanya ketikannya, jadi cuma diganti ya nama yang ditujunya aja itu. Jadi kayak wah serius nih gitu. Ya itu tapi yang awalnya itu agak beda sih Mas, yang Mas sama aku itu ternyata. Kan Mas bilang dia bilang mau kolaborasi, terus mau ada dengan artis lain juga gitu ya. Nah, aku itu dia ngomongnya gini, kita ada proyek nih untuk film yang bakal keluar, terus mereka langsung sebutin nama filmnya gitu, dengan studio ini besar. Kita mau tanya rate-nya untuk membuat poster dan poster postingan seperti ini berapa. Jadi langsung nanya langsung kayak oke, ini proyeknya, ini rate-nya kayak gitu. Sebenarnya tuh sama udah gitu kan, setelah ya aku kasih rate-nya, mendadak dia bilang wah ada upgrade nih. Terus aku baca upgrade dari mana ini ya? Terus aku juga awalnya tolak aja, kayak wah nggak bisa sih. Cuma aku ngomong, aku tuh memang lagi minggu itu tuh agak lagi sibuk-sibuknya ngejar deadline gitu kan. Ya aku merasakan kayak wah kerja 15 jam sehari, ini ada yang tiba-tiba nawarin terus dia ngebangga-banggain kalau orang lain ngegambar karakter dia harus bayar gitu. Jadi aku agak kesel kan. Jadi aku tuh nolak, cuma aku balasnya gini kayak ya buat saya kalau mau diposting di Instagram yang followersnya segitu dan diperbolehkan ngegambar karakter kalian itu nggak ada value-nya, apalagi ini proyek profesional gitu, nggak ada value-nya untuk profesi, untuk pribadi, secara finansial nggak ada, jadi saya menolak. Nah, terus saya tuh ngerasa gini, belakangan ini setelah saya sadar tuh di Indonesia tuh kayak orang atau agensi tuh ngontak ilustrator kadang bukannya mereka udah kenal dan memang pengen karya kita, tapi lebih kayak kita tuh influencer gitu ya kan. Iya. Banyak kan. Kalau itu juga mau diobrolin nih. Nah, ya kan. Nah, jadi aku tuh ngerasa wah kayaknya tawaran ini bakal dikasihin ke orang lain nih. Terus takutnya dikasihin ke orang lain nih ada yang emang anak baru atau memang kayak malah kena dimanfaatin gitu kan, kasihan ya, masa cuma bikin gambar buat sebesar itu. Ya mungkin memang exposure lah gitu, tapi kan secara etis harusnya tidak seperti itu. Jadi aku email lagi tuh berikutnya, halo
siapa-siapa gitu ya. Saya emailnya gini sih, halo siapa-siapa. Saya sebenarnya tetap nggak pengen proyeknya sih, saya cuma mau ngomong itu dulu ya, di awal saya nggak kepengen proyeknya. Tapi saya merasa ini kayak penawarannya akan dikasihin ke orang lain deh. Menurut saya ini kan studio besar, klien kalian besar, karena kalian juga kan ini studio Indonesia yang agensi Indonesia yang mengerjakan proyek yang menjunjung Asia gitu. Masa sih ke ilustratornya aja nggak membayar? Coba deh, walaupun ini keinginan klien, kalian sebagai studio harusnya bisa lebih menengahi dong. Nah, di situ mereka balasannya mulai agak kayak membenarkan diri. Padahal kan, ya sebenarnya kalau mereka mau diem juga, ya diem aja gitu ya. Siapa saya gitu. Mereka tuh mulai ngomongnya gini, saya juga sebagai seorang Indonesia yang bekerja di bidang industri kreatif, saya mengerti bahwa ini adalah tawaran yang tidak fair. Mereka ngomong gitu. Tetapi keinginan klien ya adalah keinginan klien. Kami harus menyampaikan keinginan klien. Terus dalam hati, lah, lu udah tahu ini tidak fair, tapi kok masih dipaksa gitu. Akhirnya ya saya cuma bilangnya, ya kalau nggak fair ya jangan diginiin. Terus dia terus-terusan ngomongnya, ini adalah miskomunikasi, ini adalah miskomunikasi. Ya sampai akhirnya mereka ngajak teleponan. Saya kayak, ya udah nih kita mau setup meeting. Nah di situ ya sisanya kalian udah baca lah dari yang di postingan itu. Cuma ya yang pengen diobrolin salah satunya itu sih menurutku, kenapa ya di sini tuh orang-orang ngelihat ilustrator tuh kayak influencer gitu, bukan kayak ilustrator sebagaimana ini. Ya saya semenjak sosmed era bagi influencer segala macam gitu banyak. Ini juga banyak ini sih pengalaman soal ketika dikontak brand klien agency itu kayak yang kontaknya tuh cuma langsung ujuk-ujuk nanya rate gitu loh. Karena kan bingung juga, gue bikin apaan sih gitu loh. Nggak yang ngasih detail mau projectnya apa, terus bikinnya apa, dan apakah kadang-kadang ngerasa kayak gue cocok nggak sih gitu loh. Kan mungkin ada beberapa temen yang kayak segala project hajar aja gitu. Kalau gue kan mesti mikir-mikir juga kalau ada endorse dari misalnya produk yang sebenarnya nggak nyambung banget dengan kegiatan gambar menggambar, kayak aduh males gitu. Emang ya butuh duit tapi nggak gini banget lah gitu. Dan gitu sama mikirnya dia kalau mereka banyak cara komunikasi yang kayak gini, apa jangan-jangan ke orang lain juga gini ya gitu kan, aneh juga. Jadi ngerasa jadi ngerasa sering ini kayaknya tuh mereka ngubungin beberapa ilustrator dengan proyek yang sama, nanti ya diadu aja mana yang paling murah gitu rate-nya. Udah kan sekarang kan prakteknya cuma gitu aja gitu. Soalnya sering ada kayak proyek-proyek yang pernah ditawarin, aku udah ngasih rate terus lama nggak ada kabar, tahu-tahu jadi nongol ternyata sama si ini sama si itu. Terus kayak gila ya, gue nggak dikasih tahu gitu, apa harga gue kemahalan gitu kan. Lagi-lagi bingung gitu kan, nggak tahu kenapa sih nggak jadi gitu loh. Dan dari mikirnya gila, ketika si mereka ini ngubungin, mereka nih butuh gue di apanya sih gitu kan. Maksudnya semua kan pasti punya portfolio gitu loh, punya CV, punya rekam jejak berkaryanya kayak gini gitu. Maksudnya itu dilihat nggak sih gitu, apa jangan cuma sekedar ini followernya banyak gitu, dah gitu aja, sayang aja. Iya, setuju sih Mas, karena menurut aku ya kayaknya di Indonesia tuh orang nggak terlalu ngerti ya kayak ilustrator tuh apa, desainer tuh apa. Mereka cuma hajar aja, wah followersnya banyak nih, gunain gitu. Ya. Tapi yang menurut aku sih kayak bener banget yang kayak tadi Mas bilang ya, masa kita cuma langsung ditanya harganya berapa, padahal kan yang kayak tadi Mas bilang kayak pengerjaannya beda. Ini apakah nanti dia akan full illustration, akan spot illustration, itu kan semua beda. Kalau kita kayak cuma influencer ya tinggal pegang barang produk kayak gini, senyum gitu kan,
ya Oh, mungkin bisa ada rate-nya. Kalau ngegambar kan gambarnya mau apa nih? Produknya susah digambar nggak? Nanti mau dijadiin merchandise atau misalnya cuma di posting atau mau diapain, itu kan banyak faktor yang harusnya di awal dibicarakan dulu. Jadi ya kalau misalnya di sini ada orang-orang agensi yang mendengarkan, ya sebaiknya bekerja dengan desainer dan ilustrator itu bukan bekerja dengan ini ya, bukan bekerja dengan influencer. Kita perlu tahu dulu nih proyeknya apa sebelum kita, ya kayak ke dokter aja, masa sebelum kita sebelum kalian datang konsultasi ke kita bisa langsung kasih tahu kalian sakit ini gitu. mm-mm. Jadi ya kan. Um, tapi untungnya ini loh Mas, kemarin kayak habis bikin postingan itu ada salah satu agensi yang mereka ini lagi bikin survei. Jadi mereka ngundang influencer dan juga kreator yang mereka biasanya ajak kerja gitu ya, kayak desainer, videographer, youtuber, ilustrator. Terus ini entar di surveinya mereka mau nanyain kayak sistem kerjanya selama ini cocok atau enggak sih? Menurut kalian yang paling cocok sistem kerjanya kayak apa? Aku agak lupa sih nama agensinya. Cuma menurut aku perlu sih. Luar, Apalagi kalau agensi luar atau enggak ini? di Indonesia. Oh, Kayaknya karena Indonesia. melihat itu, ya mereka merasa, oh iya ya Hmm. bener juga ya. Selama ini dipukul sama rata aja nih terus. Hmm. Jadi ini kayak Haikal bilang mostly konsepnya belum fix dan detail SOE-nya masih bicarakan. Iya, kayak bener-bener mereka menganggap kalau kita udah punya harga sekian, itu tuh harga mati buat apapun kan. Nanti ntar diadu gitu harganya. Padahal apa sebenarnya negotiable sih gitu loh, nggak apa-apa juga gitu. Emang apa sebenarnya komunikasi aja, jangan jangan ngerasa kita udah ngasih ini harga terus langsung segini ya mundur gitu. Padahal ya tanya aja lagi gitu kan. Soalnya kadang ada jarang banget sih yang ketika datang menawarkan pekerjaan terus mereka udah nyebutin budget gitu loh. Itu jarang Iya, sebenarnya. jarang banget. Sebenarnya kalau buat ilustrator kan ya enak-enak aja, jadi bisa seginian ya, jadi bisa tahu gitu. Kalau nggak tahu kan kayak nebak-nebak, apalagi kalau ditanya rate berapa ya, minta tinggi nggak ya, nanti kalau minta tinggi dia mau nggak ya, tapi kalau dia minta murah gimana ya, tapi ini lagi pandemik nih, nanti kalau tinggi-tinggi dia nggak punya duit lagi ya, jadi Uh, jadi bingung sendiri dan bingungnya karena mau naruh tinggi rendah itu kita nggak tahu proyeknya ya. segimana gitu kan. Gambarnya mau gambar satu Harus gitu. biji atau mau gambarnya full color atau kayak gimana gitu. Ini ada yang nanya nih Mas. Ini ada satu yang nanya soal buku, tapi nanti aku tanyanya itu belakangan. Ini Edu nanya, kalau misalnya menurut Mas sendiri, ini kan sebenarnya masalah yang udah ada cukup lama ya, apalagi sekarang makin banyak ilustrator baru makin kelihatan. Dari ilustratornya sendiri, dari kitanya sendiri, apalagi kalau yang memang ilustrator yang sudah lebih dikenal, ada nggak sih yang secara aktif kita tuh bisa lakuin supaya image-nya dan juga cara praktek bersama ilustrator tuh bisa diubah? Bisa diubah, ya itu mesti mesti kompakan juga sih. Ya kan? Soalnya emang susahnya nih, terkadang ini kan ada yang ngerasa perlu asosiasi enggak gitu, ada yang ngerasa gue lebih nyaman jalan sendiri, ada yang ngerasa gue nggak apa-apa dibayar segini karena gue baru mulai gitu, kayak ada yang ngerasa kayak gue nggak mau gitu kalau segini, gue nggak pengen job-joban yang kayak gini gitu ya, karena emang nggak ada ini kan, nggak ada standarisasi juga, jadi sporadis aja udah gitu kalau mau biar memperbaiki kerja terus semua ya sama ya, emang mesti ada satu wadah gitu ya yang menaungi, tapi kan itu PR sampai sekarang nih belum ada kayak semacam satu ya contoh paling gampang, nggak ada agensinya nih gitu loh buat ilustrator gitu. Dulu juga Iya, betul. beberapa tahun yang lalu saya sempat ngerintis sama temen gitu bikin, tapi nggak bertahan, cuma kayak 2 tahun 3 tahun, habis itu karena sesuatu dan lain hal harus bubar. Nah, soalnya emang ya di kita kan beda ya sama di luar gitu. Kalau di kita banyak brand itu mau menghubungi ilustrator ya langsung, ilustrator nggak lewat sebuah badan atau kolektif, pasti wadahnya gitu.
Kenapa? Ya gitu jadinya jalan sendiri-sendiri. Ya. Kalau dari aku sih sebenarnya kayak yang tadi Mas Ente bilang soal harga kan beda-beda. Terus ada orang yang memang ya oke aja, murah kayak gitu. Ya itu masalah pribadi demi pribadi. Cuma mungkin yang bisa sebagai ilustrator kita semua yang bisa praktek bareng-bareng tuh ya kalau misalnya nih ditanya budgetnya berapa atau ditanya rate-nya berapa, jangan langsung ngasih harga, tapi coba kalian benar-benar pahami dulu ini kenapa ya saya ditanya kayak gini gitu. Apakah masuk akal saya ngasih harga atau enggak gitu. Mau ntar kalian ngasih kerjaannya murah, mau ntar kalian ngasih mahal itu ya gimana kalian. Cuma kita juga perlu sebagai dari pihak pekaryanya sih lebih kritis kalau misalnya dapat kerjaan, jangan langsung wah seneng nih dapat kerjaan, tapi coba pelan-pelan kayak oke, dapat kerjaan ini, tanya dulu aja detailnya apa. Itu kayaknya kebiasaan yang baik yang mau gimana pun akan membuat orang lebih oh iya ternyata kalau ilustrator tuh pasti nanya dulu nih kayak detail kerjaannya apa, speksnya apa kayak gitu. Terus mesti berani gitu ya untuk bilang. Iya bener. Soalnya kayaknya apalagi di Indonesia kan kita sungkan-sungkan ya. Kayaknya kalau mau negosiasi harga atau kayak ngomongin soal, dan negosiasi itu nggak selalu harus harga ya, tapi kayak benefit, perks gitu juga sebenarnya bisa negosiasikan, itu tuh nggak apa-apa. Kayak mungkin di postingan aku yang di akun pribadi aku ini, yang di Dion MBD kan bilang kayak, wah kayak kerja gratis gitu ya. Sebenarnya kerja gratis nggak dibayar itu, aku sih secara pribadi nggak apa-apa. Jadi kembali lagi kolaborasinya kayak apa. Jangan kayak nih bikinin ini buat saya secara gratis. Tapi kalau misalnya kayak dari awal mereka bilang kita nggak punya budget tapi kita pengen kolaborasi. Nah baru kan aku bisa bilang oke, aku bakal bikinin gambar tapi kalian nggak boleh ngerubah gambarnya, nggak boleh punya apapun. Aku akan bikinin gambarnya nih sesuai karakter kalian nih misalnya. Tapi aku minta ya tolong diposting di sini. Kalau kayak gitu kan jadi bener-bener timbal balik kan, bukan. Jadi ya kalau kalian baru mulai juga, kalian ilustrator juga, jangan merasa kayak wah yang klien kasih itu mutlak. Kalian tuh setara lah gitu. Jadi apa yang klien inginkan jangan sampai berat sebelah, harus nyambung. Terus tadi ada yang klien yang dari pihak klien yang nanya nih Mas, dari kliennya sendiri, apakah harus selalu lewat agensi? Sebenarnya enggak ya. Justru langsung ke ilustratornya lebih cepat biasanya. Iya, dalam beberapa kasus aja dulu juga saya sempat kan dihubungi langsung sama pihak brand gitu loh, karena mau ada kebutuhan untuk bikin ilustrasi, dan ya brand manager sendiri bilang gitu ya ini biar mempersingkat aja sih teh, makanya aku langsung ngontak kamu. Ya ada beberapa yang bisa kayak gitu, ada beberapa yang enggak gitu, lebih pilih pakai agensi karena suatu lain hal. Tapi ya emang pada prakteknya mesti kalau dari awal emang budgetnya segini ya bilang aja. Kalau dari awal nggak ada budget bilang aja. Kalau dari awal emang mau misalnya ini mau charity gitu ya bilang aja gitu kan. Sebenarnya ya nggak tahu ya kalau yang lain. Kalau saya sih sebagai ilustrator ya gue fleksibel kok gitu loh, kan tergantung proyeknya juga. Ada juga kok yang kayak job-job dari brand-brand yang sebenarnya cukup gede tapi sebenarnya mah dari segi nominal nggak terlalu gimana gitu. Ya, tapi ada hal-hal yang buat kita benefit gitu, sama seperti yang tadi kamu bilang gitu kan soal nggak ada revisi dibebasin banget, terus kita didengerin soal kebutuhan postingannya pengennya gini ya itu kan jadinya sama-sama enak. Makanya kita juga ya nggak apa-apa gue nggak dibayar gitu loh, tapi ada value di balik itu ternyata lebih penting. Ya, ini kayaknya di sini banyak yang bilang wah saya kan awam dan dari pihak klien. Jadi ya sebenarnya tanggung jawabnya di dua pihak. Kalau klien memang menurut aku kayak kadang beberapa ada orang-orang yang masih awam yang mendatangi kita tuh yang memang nggak ngerti dan lebih terbuka untuk bertanya. Kadang kalau ada yang udah pakai embel-embel kita dari agensi atau kita dari brand ini, sebenarnya mereka nggak ngerti tapi kayak nggak mau menunjukkan ketidakmengertiannya gitu kan. Jadi kayak langsung kayak
Ya langsung nih, kita gengsi ya. kita akan posting karya kamu di followersnya segini. Itu kan kayak minta gratis tapi kalian yang tentuin terms-nya. Nah, itu kan nggak fair gitu. Nah, dari segi Hmm. ilustratornya sendiri, ya kita jangan cuma jadi tukang gambar juga ya, harus kayak agak jadi konsultan gitulah. Kalau misalnya Jadi ya ke konsultan setuju. klien, kalau kliennya nggak terlalu ngerti, ya kita bisa, oh gini nih biasanya proses kerja aku tuh ABCD. Ini kenapa nanti budgetnya kurang lebih yang aku minta segini. Tapi kalau misalnya ternyata kurang, ya kita bisa ganti proses kerjanya atau kita bisa ganti terms-terms yang lainnya. Hmm, Karena hmm, hmm, hmm. mungkin kalau yang jadi ilustrator dari kuliah dan segalanya, mungkin kan belajar cara ngegambarnya, belajar Iya, teknik-teknik proses. visualnya, iya. Tapi kita juga harus bisa sebagai bisnis kan diri kita itu adalah bisnis sendiri gitu ya. Hmm, Berkomunikasi dengan klien untuk ya mencari titik timpal yang jelas gitu. Jadi hmm, kita juga jangan segan-segan lah. Karena nanti iya. segan-segan di belakangnya ngomel juga Iya, jadi nggak daripada enak ngomel di tuh. belakang, mendingan mendingan di depan diobrolin aja gitu. Kalau apa kemarin sempat juga tuh ada tawaran untuk kolaborasi gitu kan, bikin ilustrasi untuk nanti akan diaplikasikan ke merchandise gitu. Pas dari awal pihak klien yang ngubungin, kalau aku sih ngelihatnya, oh kayaknya mereka belum terbiasa kerjasama dengan ilustrator. Nah di situ kan tugas kita nih buat ngejelasin. Jadi di awal, oh maksudnya kita mau bikin ini, kira-kira bisa nggak? Oh bisa gitu. Terus nanya apa harganya berapa gitu. Terus aku tanya dulu, ini nanti buat mau dijadiinnya apa ya? Oh buat merchandise gitu. Dan dalam bentuk apa? Oh tote bag aja. Oh oke. Kalau tote bag berarti satu aja ya gitu kan. Oh nanti apakah ini merchandise-nya dijual atau dibagiin? Oh dibagiin. Ini buat kalau ada pembelian sekian sekian juta gitu misalnya customer akan dapat. Oke, jadi kita tahu kebutuhannya gitu. Dari situ kita sebut apa harga gitu kan, oke saya harga yang saya ajukan segini gitu, terus habis itu bilang gitu, oke harga segini dengan detail, nanti saya akan bikin artworknya, uh, ajuin sketch dulu, saya akan bikinin 3 option, pilih nanti dari 3 option itu silakan pilih yang mana, nanti dari satu ini kalau udah di approve, saya jadiin final artwork, tapi nanti final artwork selama proses saya juga kasih lihat progresnya segini segini, kalau ada revisian maksimal 3 kali gitu. Jadi mereka bisa tahu kan, oh proses kerjanya kayak gini. Dan pas mereka nanya kira-kira berapa lama dari ini misalnya dari sketch tuh, ya paling 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 lama seminggu gitu misalnya. Oh segitu ya, oke oke. Jadi ya kan mesti mesti kasih tahu Komunikasi. juga gitu, komunikasi, soalnya kan mereka kan nggak tahu nih gitu, tapi ya kita jelasin aja, tapi dengan kita juga tetap uh, kita ngasih opsi yang buat mereka tuh oh enak ya kerjasamanya gitu, kayak tadi kan salah satunya, oh pas lagi ngasih draft aja akan gue bikin 3 option deh biar lu bisa milih gitu. Mungkin ada tipe-tipe ilustrator yang ngapain 3, 2 aja, tapi ya namanya juga servis ya, jasa, maksudnya biar biar mereka juga enak kerjasama sama kita. Jadi ya boleh lah gitu kita kasih banyak biar mereka juga milihnya asik. Terus nanti juga kita akan kasih penjelasan kenapa bikinnya ini gitu, konsepnya apa gitu kan. Kita juga bisa sambungin dengan brandnya mereka gitu. Oh karena brand kalian adalah produk-produk rumah tangga, makanya ini gue bikin gambar kayak gini, karena gambarnya uh, menggambarkan tentang betapa produk kalian itu menjadi bagian dari keseharian orang Indonesia ya, gitu-gitu deh gitu. Jadinya mereka juga Iya, ngerasakan, iya, benar-benar. kan biasanya kalau klien yang punya brand itu kan sebenarnya brand itu tuh cuma pengen brand gue diangkat gitu loh, brand gue nongol di gambar. Jadi nggak yang 100% kayak cuma taruh doang gitu kan, nggak juga gitu, karena biasanya ketika brand ngubungin klien atau brand ngubungin kita kan karena mereka ngerasa oh gambar kamu cocok nih gitu buat merepresentasikan spirit dari band kita gitu, makanya kita kolaborasi gitu. Kalau pada kasusnya kemarin ini kan pas lagi awal ngebaca emailnya, kalau saya sih ngelihatnya oh berarti dia
nganggap gambar gue cocok nih gitu kalau buat bikin karakter gitu kan. Soalnya emang ya gue juga suka komik gitu kan misalnya. Ya positifnya gitu, tapi ternyata ya kok nggak asik nih sistem kerjanya, gimana sih? Ini aku mau nambahin aja sedikit kayak yang tadi Mas Ente bilang. Kan mungkin kesannya ya kayak yang panjang gitu prosesnya, harus ngobrol ini dulu, nanya itu dulu, ngobrol ini, pastiin ini itu. Cuma ya kayak pacaran aja ya, kalau cepet dapetnya mungkin cepet putusnya juga gitu. Kalau nggak Iya. ngerti kan, kalau nggak ngerti proyeknya apa, ntar kalian udah ngeiyahin, pas ngerjain proyeknya, Iya. loh ternyata ini bukan yang saya harapkan nih proyeknya, dari pihak ilustratornya, dari pihak si kliennya juga, wah ternyata kok ilustratornya kerjanya kayak gini ya, saya kan nggak, itu kan di depan lebih baik dibicarakan dulu, bahkan kalau bisa sebelum tanda tangan kontrak gitu, jadi bisa ditaruh di kontrak nanti si detail-detailnya. Ini tadi ada yang nanya soal ini nih, kalau untuk dari kliennya sendiri approach, biasanya ilustrator tuh perlu brief yang kayak gimana. Nah ini satu poin yang menurut aku sih nggak cuma berguna untuk klien, tapi untuk ilustrator juga. Kalau misalnya kliennya tidak terlalu paham, kalian bisa minta-minta pointer-pointer ini. Kalau mungkin beda ilustrator pasti agak beda-beda ya Mas ya. Cuma kalau aku sih yang selalu aku tanyain, yang pasti awalnya detail proyeknya dulu nih. Ini untuk apa gitu kan, peruntukannya untuk apa. Terus karya aku kira-kira yang mana nih yang cocok gitu. Karena kan kalau Mas Ente mungkin agak konsisten gitu ya kayak gambarnya. Kalau aku agak berubah-berubah. Jadi aku suka nanya nih dari Gila. bener Mas. Kalau lihat proyeknya. ya bener tergantung proyeknya. Tapi pasti ada rasa MT, rasa Dionnya lah gitu kan. Nah, aku sih selalu nanya sih kayak dari karyaku ada yang menarik kalian nggak nih yang kayak wah kira-kira ini cocok gitu. Karena kalau nggak kan takutnya benar-benar di luar ekspektasi mereka. Terus yang bisa ditanyain lagi udah pasti budgetnya nih sama durasi pengerjaannya. Itu menurut aku peruntukan, contoh karya, budget sama tadi apa sih? Budget sama deadline-nya. Nah, terus berikutnya sih berikutnya biasanya aku, kalau misalnya orang yang belum terlalu biasa kerja sama ilustrator, aku jelasin nanti prosesnya. Kalau aku kayak yang tadi Mas bilang kayak, aku kasih dulu nih sketsanya. Dari sketsanya ntar kalian bisa ngasih revisi. Nanti dari situ aku bikinin gambar rapinya kayak gitu-gitu. Jadi dari pihak kliennya sih yang paling penting itu tadi yang 4. Dan kalau bisa sih jangan minta kayak Mas Dion bisa ngegambar ya, ini karya Mas MT yang ini bagus juga nih, bisa bikinnya. Kayak yang Mas MT ceritain tuh yang proyek apa Mas, proyek kalender tuh. Proyek kalender. Yang pernah cerita ya? Iya, yang waktu ini Mas MT yang cerita atau bukan ya? Apa sih? Atau siapa ya? Pokoknya ada yang cerita, jadi katanya dia dikontak nih bikin kalender. Tapi udah gitu, setelah itu, oke, boleh nggak saya minta kontak ilustrator temennya gitu ke si ilustrator ini? Bukan Mas ya? Bukan deh. Jadi ini ada cerita itu. Jadi si ilustrator ini tuh dikontak sama sebuah perusahaan. Perusahaan ini mau bikin kalender. Udah tanya, konsultasi dan segala macem, panjang-panjang. Terus dia tanya, oh oke, baiklah. Kalau gitu boleh nggak minta kontaknya? Bilang aja misalnya kontaknya Mas MT gitu. terus kayak, loh berarti ini mau kontak Mas MT berikutnya gitu ya. Terus si perusahaan ini ngontak ilustrator berikutnya lah. Ilustrator berikutnya itu dikontak, sama didiskusin lagi. Setelah diskusi, oh oke, baik, saya mau pakai karya kamu, tapi boleh nggak bikin kayak si ilustrator C? Jadi kayak, aduh, kenapa nggak langsung minta ke si ilustrator C? Iya, itu sering sih, itu sering kayak ada kerjaan yang ketika kan ada tipe-tipe klien yang kalau nge-brief ilustrator ngirimin file gitu kan tentang mau bikinnya kayak gini, terus ngasih mood uploadnya kurang lebih kayak gini. Nah dia tuh sering tuh masukin gambar-gambar karya ilustrator lain yang sebenarnya agak ganggu ya. Jadi kayak maksudnya gue harus ngikutin style ini, sementara ilustrator yang dimasukin itu teman-teman sendiri gitu. Loh, ini kenapa nggak ngomongin dia aja sih gitu. Aneh. Dulu pernah juga tuh kejadian kayak gitu. Ada tahun 2013 itu
ada apartemen di Bandung gitu, dia mau bikin apa sih, mau bikin kayak spesial kayak Exhibit gitu ya. packaging spesial buat kalau yang baru beli unit tuh akan dapat kayak kunci ditaruh dalam box, terus ada kayak company profile pakai ilustrasi. Ya itu pas bikin ilustrasi udah ngasih sampel portfolio segala macam, nggak lama dikasih feedback sama mereka, oh Mas Ente kita pengennya yang gambarnya kayak gini, kayak nah ini bukan gambar temen gua nih. Akhirnya ya udahlah gitu. Ada juga sih yang kayak gitu. Iya. Kayak kenapa sih dia nggak ngontak orang ini aja ya? Gitu. Bener sih tadi yang soal si kalau Poin-poin. kerjasama gitu, poin-poin ya emang kalau dari brand kan kalau yang belum pernah kerjasama ya bisa kita bilang bikinnya mau buat apa, terus gambarnya berapa banyak, terus nanti kalau misalnya brandnya brand retail gitu, kan kita bisa tanya nih, nanti akan diaplikasikan dengan ke barang apa aja, misal terus mau berapa lama waktu edarnya, kalau mau contoh nih misalnya 2017, 2018, sampai 2020, 4 tahun kan saya pernah kolaborasi sama Giordano. Nah, waktu lagi meeting segala macam, terus ngobrolin tentang job desk, ya emang kita banyak diskusi aja sama pihak brandnya gitu. Nah, dari situ kita bisa tanya-tanya kan, misalnya, oh ini nanti gambar gua akan cetaknya di kaos aja, oh enggak gitu, bisa di merchandise lain gitu, bisa di payung, bisa di tas. Nah itu nanti ditulis tuh di kontrak gitu. Nanti ilustrasi akan diaplikasikan ke barang apa aja, dan ya barang ini semua yang ada di list itu nanti akan dijadiin, terus gambarnya berapa banyak gitu. Kalau misalnya mau bikin 8, oh ya udah 8 itu nanti dari 8 itu kan bisa dipecah-pecah kemana-mana. Timelinenya misalnya mau buat bulan Agustus, oh berarti dari Januari kita harus sudah mulai, karena ya biasalah proses produksi kan, kalau garment kan butuh waktu ya, kayak gitu-gitu sih. Ya. Itu setuju sih, tadi juga ada yang bilang nih, Fantiani bilang yang paling penting itu MOU dan kontraknya sebelum mulai. Memang jadi kayak kita tuh diskusi itu supaya kita bisa membangun sebuah kontrak yang jelas kan, kayak yang tadi Mas MT bilang, berapa bijinya, diaplikasikan kemana aja. Bahkan bisa sampai kayak area geografisnya nih, kayak cuma boleh misalnya di Giordano Indonesia, nggak boleh di Giordano Singapura, kayak gitu-gitu. Itu penting. Nah, aku ngeplak dikit lah ya, kayak alasan kenapa bikin ilustrasi juga kan, menurut aku karena yang kayak gini-gini tuh nggak pernah diajarin gitu lah ya. Aku belajar seiring berjalan. Makanya aku kemarin bikin template juga kan, yang untuk kontrak. Jadi orang-orang bisa langsung download template-nya. Template itu si template-nya itu diisi lah gitu. Jadi kayak udah ada kalimat-kalimat legalnya, udah ada, tinggal kayak diisi berapa kopinya, mau dipakai di mana, kayak gitu-gitunya lah, kayak terms-termsnya. Jadi kalau kalian memang masih baru mulai dan masih bingung nulis kontrak, ya boleh pakai template-nya kita. Selain itu sih, menurut aku ya nggak seribet itulah, kalau sebenarnya kalau udah terbiasa kan ya untuk ngobrol, untuk apa. Mungkin yang agak ribet apa ya Mas ya, kadang ini sih, kalau misalnya kalau aku ya, kalau sama klien yang agak nggak terlalu besar, mungkin bisa aku kayak minta DP dulu, terus kayak pembayaran di installment gitu. Atau kalau kayak proyek buku atau proyek komik gitu, biasanya bisa kayak gitu. Tapi kadang kalau sama brand atau sama kayak cover buku gitu, sering kayak walaupun di kontraknya ditulis dibayar sekian dulu, tapi karena mereka besar banget dan deadline-nya mepet, akhirnya terpaksa ya kita mengiyakan aja gitu ya. Ini pada bilang di Discord sound-nya mati, padahal sound-nya nyala. Jadi bentar ya, aku restart Discord-ku. Nggak dengeran bunyi sih di Discord-nya. Kedengeran. Kalau Discord kedengeran dari suara komputer kan? Apakah? Enggak, udah Mas. Di suara Mas ada. Oh, itu suara aku keluar sekarang ya. Oke. Tadi ngomongin apa ya?
itu apa PP segala. Oh iya DP. Maaf Mas, si suara komputernya boleh di mute nggak karena masuk ke IG Live? Ya, bukan mic-nya, tapi speakernya. Oh, biar turunin. Udah. Oke. Halo. Ya, sip. Udah nggak ada mantul. Ya, lancar. Tapi Mas MT-nya jadi ke-mute nih di Discord. Udah. Dah ya? Oke, sip. Itu Mas gimana nanggepinnya? Kayak kalau misalnya kayak gitu sih, yang kayak soalnya kalau beberapa klien yang aku punya, ya karena aku udah percaya pasti akhirnya dibayar gitu ya. Cuma ada beberapa yang kayak biasanya dalam negeri itu ya memang di kontraknya harusnya bayar duluan, deadline-nya memang mepet. Akhirnya aku mencoba percaya gitu ya, walaupun udah di kontrak juga. Pernah tuh sekali ini nggak dibayar, bukan nggak dibayar sih, kayak udah biasanya kan di kontrakku tuh net 30 hari, kalau udah lebih dari 30 hari kena denda gitu ya. Ini udah kayak 30 hari di kontak nggak jawab, di email nggak jawab, di telepon nggak jawab. Dan ini tuh agensi. Terus udah sampai 4 bulan, mereka baru ngomong, iya nih karena baru mulai pandemi kita kekurangan uang. Padahal proyekku itu 4 bulan sebelum pandemi. Jadi kayak menggunakan pandemi untuk apa? Akhirnya sih kalau waktu itu akhirnya aku maksa mereka nyicil bayarnya tiap minggu harus bayar 25% gitu. Kalau nggak ntar aku akan memperingatkan orang lain biar nggak kerja sama mereka gitu. Karena udah diteleponin apa mereka nggak mau. Cuma gimana Mas? Biasanya Mas ngambil DP atau? Ya selama ini sih paling separah-parahnya pembayaran lelet aja gitu. Ada juga sih yang sampai harus ngejar-ngejar orang finance-nya gitu. Jadi kalau lagi udah ngelakuin kayak gitu jadi mikir dia jadi ilustrator jadi ilustrator kok kayaknya harus multi talenta banget, jadi debt collector juga mesti apa, ini nggak bisa introvert nih gue, ini harus berani gitu, harus nyolot gitu kan, nagih terus ya, sebenarnya jengkel sih tapi ya gimana ya, hak gue kan. Ada juga yang eh, nge-DP gitu, nanya gitu. Ada juga yang nawarnya rendah banget gitu, tapi ya rata-rata standar sih. Kalau makin sini ya, kalau dulu sih sering sih kejadian bayarnya lama atau salah, bukan salah ya, masukin invoice-nya tuh harusnya tanggal berapa gitu loh, jangan tanggal segini, kalau tanggal segini nanti ya biasa kan. Kalau di agensi kan mereka ada sistem buat kalau pembayaran berapa lama gitu, ada yang sampai 2 bulan, 3 bulan, macem-macem. Sama kalau ada kerjaan dari klien gitu kan pengennya sustain ya, bisa kalau kedepannya sama dia lagi ya kenapa enggak gitu, apalagi kalau proyeknya menarik. Jadi ini ada kayak satu pelajaran yang ini berharga banget sih. Jadi bisa di-share juga ke teman-teman nih, buat yang ilustrator yang mungkin bakal kerja sama brand atau bakal ketemu meeting discuss sama klien baru. Kalau kliennya mengucapkan kalimat kayak gini nih, harganya boleh nggak ditawar, nanti besok kita pakai kamu lagi deh, jangan percaya gitu. Pengalaman kayaknya udah lebih dari 4 kali ya gitu, pernah ngalamin ketemu klien yang ngomong kayak gitu, itu pasti nggak kejadian besoknya. Terakhir tuh 2018 ada satu retail gede di Jakarta, di Indonesia deh pokoknya, bikin window display kan gitu. Keren banget sih gitu. Tapi itu pas lagi meeting sama mereka, aku ngajuin propose harga, ya pihak brand manajernya ngomong gitu, ya turunin deh teh gitu, nanti besok kita pakai lo lagi. Oke, turunin. Terus pas tahun depan, sekarang udah 2021, kayak mana nih pakai orang lain. Jadi emang kayak aduh, nggak bisa ya gitu.
apa kenapa sih orang harus ngomong kayak gitu sementara Bener. nggak pernah kejadian gitu. Iya. Kayak menurutku kalau Itu memang kayak mau nawar ya tawar aja, nggak usah ngejanjiin nanti kita pakai kamu hmm, lagi kok gitu, kayak nggak apa-apa iya, kok kita ditawar, nanti kita tawar balik gitu. Cuma iya, kalau iya. udah Sebenarnya ngejanjiin baik. di kalau udah ngejanjiin nanti dipakai lagi, diposting di IG followers segitu, ya red flag semua sih. Iya, praktek banget. Makanya kayak apa? Akhirnya hikmahnya jadi ya sih apa lain kali kalau ada yang ngomong kayak gitu udah jangan percaya. Soalnya emang pada prakteknya nggak kejadian gitu. Ngapaan gue nggak dipanggil lagi sama dia gitu. Malah yang apa? Yang nggak pernah ngomong gitu malah tahun depan pakai lagi, tahun depan ada kerjasama lagi, terus masih kontakan gitu. Malah tetap asik gitu loh dibanding yang nawar dengan cara kayak gitu. Apa sih gitu. Iya bener banget. Kayak tadi ada yang nanya apa tuh ya, menarik tuh. Tadi di Discord ada yang nanya mas, aku juga belum lama sih ya kerja di Indonesia. Jadi kayak sebenarnya kebiasaan nanya rate harga tuh atau rate card tuh emang udah dari dulu atau belakangan ini aja orang makin kayak gitu. Belakangan ini deh, belakangan ini semenjak apa sosmed gitu loh. Sosmed Kan ya. sekarang kan bisa dikontak via DM nih gitu loh. Iya ya Bahkan DM istilah semua sekarang. iya sekarang DM semua gitu loh. Bahkan istilah red card aja semenjak sosmed aja kan. Iya. Dulu kan selalu bilangnya Itu fee mas gitu kan. dibilangin tuh. Apa Kita inget yang ya apa price-nya berapa gitu. Pas sekarang kayak nggak bisa pakai istilah red card padahal ya sama aja bilangnya tarif gitu. Iya langsung langsung nanya gitu nggak tahunya siapa yang mulai tapi banyak banget sekarang nanya-nanyanya gitu langsung. Tapi tadi kalau ada yang nanya nanya nih terus mas. ngasih nama Nggak mau lanjutin lu mas, sorry. Kayaknya tadi koneksiku putus. ya, maksudnya kalau nanya tapi ngasih detail jobnya sih nggak apa-apa biasanya cuma nanya aja terus nggak terlalu ngasih penjelasan detail soal kerjanya kayak gimana biasanya sih udah males aja gitu. apalagi sekarang semenjak pandemi kan banyak yang ini nih banyak yang ghosting nih kasus banget nih sekarang jadi sering nanya terus ngasih kabar ngilang terus nanya ngilang gitu. Dan ternyata sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang sedang ilustrator ya gitu juga gitu kasusnya sama gitu loh jadi sampai ada yang udah bilang ya udahlah gue kasih aja lah gitu terus tapi habis ditanya red card udah dijawab habis itu ikhlasin aja deh gitu kalau jadi juga ya silakan kalau enggak juga nggak apa-apa gitu yang ngerti lah situasi kayak gini tapi kan sebenarnya praktek yang nggak sehat juga Nggak gitu. sehat. Kenapa sih nggak bilang nggak bilang aja kalau nggak jadi atau nggak kalau emang budgetnya nggak masuk bilang aja gitu ya apa ya susah banget gitu loh untuk komunikasi. Iya. Dan aku tuh ada kecurigaan, aku ini aja nyinyir aja mungkin ya. Aku tuh ada kecurigaan, kita kalau udah ditanya rate card, mereka tuh pegang rate card kita seakan-akan itu angka mutlak yang mau tahun depan, mau besok proyeknya A, B, C itu akan selalu kayak gitu harganya. Jadi, padahal kan kayak hari ini rate card ini ya hanya untuk proyek ini gitu. Aku malesnya kalau misalnya ternyata udah di ghosting, terus ternyata ya, oh ya kalau si Dion, kalau Mas MT, kalau bikin ilustrasi kan harganya pasti segini gitu. Itu kan kayak ya masa kalau aku bikinin ilustrasi Instagram sama ilustrasi untuk dijadiin spanduk di depan istana negara gitu sama. Iya beda job ya sebenarnya. Terus tadi ada yang nanya nih mas soal kepemilikan hak milik karya tuh gimana kalau udah dijual ke klien. Sebenarnya ya itu kembali lagi ke kontrak ya. Di kontraknya bisa diserahkan sepenuhnya hak miliknya jadi milik klien atau ya kita batasin jadi cuma boleh digunakan untuk ini, sisanya itu tetap hak milik kita gitu kan. Ya, itu juga ini bisa sifatnya tergantung proyek ya dan tergantung ilustratornya gitu. Kalau emang ilustratornya mau merelakan mengikhlaskan gambarnya dipakai sama si klien itu ya silakan gitu. Kalau saya sih selama ini ada beberapa kerjaan yang nggak apa-apa gitu. Oh ini beli
beli putus gitu, apa silakan kalau mau dipakai lagi gitu. Cuma dalam jangka waktu cuma misalnya setahun gitu loh, Ya. 2 tahun misalnya. Tapi pada prakteknya jarang sih yang sampai dipakai, tahun depan masih dipakai lagi, tahun depan masih dipakai lagi gitu. Kayaknya mendingan brandnya bikin kerjasama Campaign bikin baru lagi kali sama ilustrator lain gitu daripada harus pakai materi yang sama. Jadi ya disebutin kalau emang ada yang nanya duluan, ada yang kita juga mesti ngejelasin gitu. Biasanya kalau saya sih kasih sistem kepemilikan buat mereka ya ini juga biar ini personal preference aja buat untuk untuk ngasih tahu ke mereka bahwa ya gue nggak bukan ribet ya, kayak gue nggak sesaklek itu kok gitu. Kalau emang gue nggak apa-apa karyanya buat kalian ya nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau saya sih nggak masalah diputus karyanya jadi hak milik mereka gitu. Ya tergantung proyek itu sih. Kalau emang proyeknya bukan tipe-tipe yang misalnya kita bikin ilustrasi buat proyek yang kayaknya kalau gambar gue dikasih ke mereka bakal ngejualin terus sampai berapa tahun ke depan gitu. Yang gue rugi nih gitu. Ya jangan gitu. Kalau misalnya ini nih bikin buat merchandise kayak kayak taman hiburan kayak Ancol gitu kan. Ya, pengennya sih royalti aja udah sekalian kan, soalnya kita nggak tahu kan tahun depan bakal dipakai apa lagi. Kemungkinan sih pasti masih dipakai terus gitu, apalagi merchandise gitu kan. Itu kalau merchandise gitu kita bisa pakai sistem royalti. Tapi kalau kayak cuma misalnya buat kampanye 17-an aja gitu, cuma dipakainya akan dijualnya selama bulan Agustus, ya udah berarti bulan September, Oktober sampai Desember kalau mau dipakai ya terserah gitu. Tapi feeling saya sih ya kalaupun mereka mau tetap ngejual itu juga pasti kontennya udah nggak nyambung kan, jadi ya buat apa. Siapa tahu mau 17-annya setahunan, Mas. Terserah kalau mau 17-annya setahun gitu. Iya. Kalau aku sih, aku kadang agak rewel karena aku kan suka ngejual kayak print atau kayak ngejual zine sendiri. Jadi kadang kalau mereka langsung pengen beli putus tuh aku merasa kayak wah ini kan potensinya masih besar gitu, masih bisa buat di NFT-in atau diapain kayak gitu-gitulah. Jadi itu tergantung balik lagi sih ilustrator ke ilustrator, tapi sebaiknya biasanya sih ada di ininya, ada di kontraknya. Jadi kalau kontraknya nggak bilang kayak beli putus atau work for hire atau apa, secara legal harusnya hak miliknya tetap punya kamu, masih boleh apa-apakan. Sebenarnya hak milik penciptaannya kan tetap di ilustrator kan. Apalagi misalnya prakteknya nih sekarang gini nih, misalnya aku habis bikin ilustrasi buat cover buku gitu loh. Aku bikinnya hand drawing gitu kan, hand drawing watercolor on paper, nanti di scan kan, tetap hasil akhirnya digital nih. Hasil akhirnya digital, terus kirim ke penerbit, HRS-nya dikasih ke bagian produksi, terus nanti dicetak jadi buku. Tetapi kan tetap nih gambar aslinya kan aku yang megang, karena pada prakteknya ya nggak pernah sih ada brand atau agensi yang minta gambar aslinya gitu. Biasanya itu kalau sifatnya ini commission atau personal. Kalau karena gambar aslinya aku yang megang, biasanya aku suka ada beberapa, misalnya ada kesempatan lagi ada ikutan art market atau art bazar. Nah, biasanya gambar-gambar lama yang dulu buat kerjaan-kerjaan tuh kalau diperhatiin, ini kayaknya kalau di frame bagus deh gitu. Terus aku jual gitu. Ya, itu nggak apa-apa. Ya. Sering juga sih gitu. Jadi nggak perlu kan itu juga hitungannya udah masuk ke jadi personal kan. Jadi emang ini gue nggak diperbanyak lagi, diperjualbelikan lagi, enggak gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau misalnya diperbanyak nggak apa-apa juga sih kan, itu tetap hak milik si ilustratornya gitu. Walaupun misalnya dijadiin postcard gitu banyak, terus nanti ada orang yang lihat, ini kan gambar dari cover buku ini, iya gitu.
emang gue yang gambar. Lebih, iya. Iya. Cuma mungkin yang kayak kalau kecuali kalian kerja buat kayak komik apa brand-brand komik kayak Marvel, DC dan kalian kerja in-house ya itu kan IP-nya mereka gitu. Jadi sebenarnya kita nggak bisa. By the way, kalian kalau cari resource ilustrasi punya resource gratis. Kemarin kita baru aja upload buku gratisnya yang kalau kalian masih bingung mau jadi ilustrator kayak gimana, informasinya ada di situ. Soal pendidikan, jalur pekerjaan dan lain-lain, kalian bisa download itu gratis. Dan kita bisa gratis juga. Wih, ada iklan lewat. Kita beruntung disponsorin sama Wacom, sama Mosello, sama DataScript. Jadi terima kasih ke para sponsornya tuh udah bisa bikin sampai bukunya jadi gratis buat apa ilustrator dalam negeri. Udah download ya? Kita nungguin Mas MT-nya nih. Udah bisa masuk. Iya, biasa kalau yang udah ikutan kelas, udah pernah ngikutin ngobar, pasti udah kenal sama Toke di rumah. Ntar ya, nungguin Mas MT-nya nih. Mau masuk. Ini dari tadi pertanyaannya berbobot semua ya, menarik banget. Kalau kalian masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini, mau minggu depan mau apa, di Discord ada ruang buat tanya jawab, ada ruang buat share kerjaan, ada ruang buat ya celoteh nggak guna lah gitu ya, ngobrol-ngobrol doang, bisa masuk ke situ juga. Oke, ini Mas MT udah masuk. Kita join. Kalau ada pertanyaan, langsung tanya aja ya. Halo Mas, kembali lagi. Ini apa Mas? Ada yang mau di ini nggak? Mute nggak nih? Kedengeran? Bocor nggak dari yang Discord? Nggak ya? Enggak. Ini karena judulnya kan gibah bareng, bukan gibah bareng sih, studio gibah gitu Mas. Tadi tuh kebetulan mendengar cerita dari anak ilustrator buku anak. Dia tuh bilang belakangan ini ada kasus yang inilah apa kayak jadi ilustratornya udah bikin gambar bagus-bagus jadi bukunya terkenal tapi nama ilustratornya tuh nggak ditaruh di covernya. Itu di sini memang common gitu ya kayak ilustrator sama penulis tuh berat di penulis biasanya. Kalau yang penulisnya hits banget kali ya. Tapi kayak buku cerita anak gitu bukannya biasanya kayak agak buku cerita anak biasanya harusnya ditampilin dua-duanya ya kan? Ya, belum pernah lihat sih ada yang penulis ada buku cerita anak terus cuma yang dicetak itu cuma si penulisnya aja gitu. Biasanya sih nah itu Mas ilustratornya dan aku tuh sampai bingung karena mungkin bahkan kayaknya agak kebiasaan kayak ilustratornya itu namanya dibikin kecil gitu karena kemarin sempat kayak apa review tugas akhir beberapa mahasiswa gitu kan mereka bikin buku cerita anak terus kayak nama ilustratornya tuh kecil banget di bawah aku tanya kenapa kecil terus mereka bilang loh emang boleh ditampilin ya nama ilustratornya loh kalau bukan karena ilustrasinya kan bukunya nggak kejual. Iya sebenarnya ya dua-duanya punya peran nggak sih? Ya makanya aku kaget waktu dia cerita begitu dan memang jadi rame sih ceritanya itu ternyata. Ini buat teman-teman maaf ya suka banyak tukang makanan lewat jadi kalau ngiler ya. Ya harusnya emang dicantumin lah di depan kan sama-sama punya peran tuh sama-sama punya punya kontribusi gitu loh bukan masalah siapa yang paling ngetop siapa yang paling
bisa menjual bukunya, ya enggak lah, kayaknya tuh kalau kalau dalam kasus kayak gitu kan, karena buku itu kan hasil kerjasama dua bidang gitu, yang satu penulis, yang satu ilustrator. Tetap aja ilustrator juga butuh cerita gitu, penulis juga butuh ilustrator buat menceritakan ceritanya lewat gambar gitu. Iya. Ini ngomong-ngomong, kalau berhubung soal gibah nih, balik ke cerita kenapa kita ngegibah ini, terus akhirnya gimana, sebenarnya agak nanggung kalau kita ngobrolin soal kejadian yang studio besar ini, karena ada dari mereka aja gitu ya ikut ngobrol di sini, kan penasaran juga karena kita cuma ngegosipin, ngegibahin, ngomel-ngomelin si agensinya gitu. Soalnya selama mengamati perkembangan kasus ini, aku juga sambil mikir jangan-jangan memang dari si studio gedenya, jangan-jangan dia sebenarnya ada budget ya gitu. Sempet kayak kepikiran gitu. Tapi ya lagi-lagi kita kalau ngibah gini kan kayak solusinya terus apa nih ya, kita kan nggak tahu ya dari pihak studio gedenya gimana. Karena buat teman-teman nih, kita juga mau share soal si kasus ini nih. Jadi beberapa hari yang lalu aku dan Dion itu udah meeting bareng online sama pihak agensinya gitu. Terus ya silakan ya Dion, share deh. Menurut Dion gimana tuh, kita ngobrol sama mereka, apa sih yang bisa di-share di sini gitu loh. Ternyata Pertama yang lucu tuh Mas MT ngira aku yang minta teleponan sama agensinya. Tapi yang minta teleponan itu agensinya. Dan mereka tuh mau clear misunderstanding lah intinya gitu. Dan ya kayak yang Mas MT bilang memang nanggung banget, karena sampai akhir mereka tuh nge-frame-nya itu adalah ini miscommunication nih, ada misunderstanding kayak gitu. Dan yang menurut aku sih, ada kemarin tuh sempat ngobrol sama salah satu ilustrator lain juga yang ada kenal orang yang memang mungkin orang dalam gitu ya. Menurut beliau, mungkin karena proyek ini yang menghandle ini walaupun kliennya besar dan kliennya memang agak rese, adalah anak fresh grad, jadi dia belum terlalu mengerti kayak etikanya dan segala macam. Menurut beliau begitu. Tapi kan kemarin waktu kita telepon, aku merasa agak percaya karena begitu kita teleponan tuh mereka ngundangnya aku sendiri ya. Yang datangnya ada 5 orang, ada head of PR, ada head of relationships, ada segala macam. Dan mereka tuh seperti mau menutup-nutupi sesuatu, atau menurut aku ya, ini pendapat aku aja. Jadi makanya aku kasih pendapat aku nih. Dan jawaban-jawabannya nggak ada yang jelas. Yang malah mereka jawab tuh kayak, history kita tuh kayak gini loh, kita udah bekerja sama, kita udah 13 tahun, kita udah bekerja sama ini sama klien ini semenjak tahun yang lalu, kayak gini-gini. Bahkan mereka di IG-nya pun kerja sama ini nih, sama model terkenal. Mereka salah nge-tag orang yang di-tag tuh kayak mbak-mbak gitu pas diklik. Makanya padahal katanya udah kerja sama kayak gitu ya kan. Intinya kemarin malah mereka ngomongin soal kita tuh kalau kerja sama klien tuh kayak gini. Menurut saya kayak nggak peduli kalian mau kerja sama klien gimana ya, prosesnya kan kalian mengeluarinnya nanti gimana. Memang nggak ada resolusinya dari mereka. Sampai akhir mereka minta maafnya karena miskomunikasi. Jadi kalau aku sih, stand aku sendiri ngambilnya, ya memang mereka sombong, nggak mau mengakui kesalahan. Ya aku bagi-bagikan aja gitu ke teman-teman supaya kalau misalnya ada yang kayak gini, kalian bisa hati-hati juga gitu. Karena kalau ya emang orang yang nggak mau ini, ya gimana ya. Tapi katanya sih Mas nih, kata temanku, besoknya mereka langsung buka di LinkedIn lowongan buat senior PR. Begitu. Iya, kayaknya takut deh. Iya. Buat teman-teman ya, jadi waktu kita meeting bareng itu, dari pihak agensinya
klarifikasi segala macam, ngasih penjelasan. Tapi ya kurang lebih sama dengan yang tadi Dion sampaikan. Saya juga ngerasa apa yang mereka omongin ini, siapapun yang ngomongnya, pokoknya ada kayak 5 orang apa dari agensinya, apapun yang mereka ngomongin itu tidak menjawab apa yang kita tanyain gitu. Sebenarnya permasalahan cuma apa yang dari segi dari kita sebagai ilustrator nih, kita nih coba pengen tahu sebenarnya dari klien lu ini ngasih budget nggak sih gitu loh. Dan dari klien lu ini ngasih atau enggak gitu. Kalau emang ngasih, ya berarti kan kita sebagai ilustrator harusnya dapat kan gitu loh. Nah, kenapa lu bilang enggak gitu? Tapi kalau emang dia bilang enggak, kalau bilang misalnya si studio Grid ini ternyata nggak punya budget buat campaign ini, kenapa sih nggak bilang aja gitu? Kan mereka nggak ada yang bilang gitu kan, ya ini dari pihak studionya nggak ada budget ternyata gitu. Kan nggak ngucapin kalimat itu. Bahkan ternyata selama meeting itu yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa, yang satu ngomong apa. Jadi kita juga Mas, apa kalian aja nggak kompak ya gitu, gimana sih gitu. Aku tuh sampai ngedengerin, kan mereka tuh ngerekam ya. Mereka bilang biar aman kita rekam. Lah, rekamannya kan nggak akan dikirim ke aku ya. Jadi aku rekam sendiri gitu. Aku tuh sampai ngedengerin ulang rekamannya. Aku nih, Mas M tuh bisa ini ya, bisa vouch kalau bener atau nggak. Aku sampai ngomong gini, saya nggak peduli proyek-proyek sebelumnya. Saya mau tahu untuk proyek yang ini jadi penawaran ini itu dari si studio ini atau dari kalian? Terus jawabannya kayak gini. Jadi gini ya Mas, dari kaminya itu, kalau dengan kolaborasi dengan ilustrator, dari kaminya itu apa? Jadi contohnya proyek sebelumnya. Hah, ngomong apa ini? Jadi kita cuma pengen tahu dari keputusan untuk akhirnya jadi barter ini, apakah dari kliennya, dan itu kan nggak dijawab gitu. Itu kan sebenarnya pertanyaan simpel yang tinggal dijawab iya atau enggak gitu kan. Iya dari mereka atau enggak, mereka nggak bilang gitu. Kita kan cuma pengen dengar jawabannya, tapi ternyata malah nggak jelasin soal skema kerja gitu, kayak nggak ngejawab ya gitu. Gue kan nggak pengen tahu iya atau enggak gitu kan. Enggak, kalau apalagi aku juga kan sempat nanya soal iya kok beda sih gitu di email awal banget nanya red card gitu. Kalau buat aku sebagai ilustrator, kalau ada klien atau brand yang dari awal aja udah nanya red card, ya di bayangan aku dia punya budget pasti gitu loh. Orang nanya harga pasti dia udah pegang duit dong gitu, berapapun itu gitu. Kalau ternyata setelah aku kasih red card terus dia misalnya aduh teh bisa nggak segini, berarti budgetnya dia nggak segitu ya kan, kita juga nggak apa-apa dong. Jadi kayak ya udah kalau segini gimana, jadi ternyata kan kita berdua nih bisa sama-sama nyari solusinya gitu. Kalau ini kan ternyata di email berikutnya kita upgrade masa kalau upgrade itu kan harusnya naik ya gitu loh. Kok kayak bilangnya upgrade ya, ini mah downgrade dong gitu loh. Nggak upgrade, kenapa dibilang upgrade ya gitu. Kalau mau upgrade misalnya oke, kita nggak kami tidak bisa membayar, tapi kalian akan diberangkatkan ke negara mana buat nonton premiernya, nah itu oke gitu. Ternyata ternyata kan enggak juga gitu. Jadi nggak apa-apa nih nggak dibayar, tapi dikasih akomodasi gitu. Buat yang belum ngebaca atau nggak tahu ini tentang apa, mereka ngomong upgrade-nya gini. Biasanya kalau orang ngegambar karakter kita, orang itu harus bayar sampai 100 juta rupiah loh. Jadi mau nggak kalian barter aja? Terus aku kayak, lah ini poster-poster lu, karakter lu. Kalau gue nggak gambar karakternya, masa gue gambar muka gue sendiri? Terus muka gue kasih word bubble, ayo nonton film ini. Bahkan kita itu sampai ini nggak tahu ya gue bilang apa enggak ya, pokoknya sempat ada pikiran kalau gini caranya kenapa nggak dari awal bikin aja campaign-nya dalam bentuk challenge gitu, fan art. Iya, itu kita bilang Mas. Ya mendingan sekalian aja bikin challenge, kita mengundang teman-teman semua buat ngegambar karakter ini, nanti posting di sosmed masing-masing, tag kita tulisin cantumin hashtag apa haruan kan, kalau kayak gitu kan ya itu pasti rame lah gitu. Itu pasti bakal banyak ilustrator yang mau yang
pemula atau profesional pasti saya yakin akan dengan Tarik. senang hati pasti wah seru nih gitu ngerame-ramein gitu loh karena dari awal oh ya udah dan itu juga kan semua akan ngerasa ya ini mah emang proyek nggak dibayar ya udahlah seru-seruan aja merame-rame gitu kan enggak ini kan Iya. sebenarnya yang masih mengganggu itu adalah kan lu nanya rate card gitu aja lu nanya budget Kita nggak mau jadi berburuk sangka gitu ya Mas, jadi kayak apakah sebenarnya ya. ada budgetnya tapi dikantongin atau Oh, enggak, gimana? kalau misalnya kita mau iseng gitu kan uh, recording dari si meeting itu kita publish tuh di posting nih meeting kayak gini lu denger sendiri deh gitu itu juga pasti Mati sih mereka. kemarinnya selama meeting aja saya terus terang banyak jadi berburuk sangka juga gitu terus Makin jadi berburuk udah sangka malah Mas. pasti berburuk sangka soalnya jadi mikir nah, nih jangan-jangan di Indonesia doang dia gini nih apa jangan kalau di luar ilustrator dibayar nih kan jadi mikir gitu terus jadi mikir yang masa sih segitunya nggak punya duit men di studio gede loh masa kayak apa sementok-mentok ya cuma gue dibayar 1 juta juga nggak apa-apa gitu ya, kayak gitu deh jadi berburuk sangka mulu gitu tanduk ini gitu ya ini juga sih apa sebenarnya waktu saya dapat emailnya mereka dan udah bales tertarik apa itu juga sempat ini apa sempat diobrolin juga kayak gila sebel banget nih masih ada praktek gini ya untungnya pas lagi ternyata Dion mengalami hal yang sama ya udah ini mah kayaknya harus di ini deh harus diangkat deh gitu di apa diomongin soalnya apa kayaknya udah apa ya udah mencapai puncaknya nih banyak praktek-praktek yang sayangnya merugikan ilustrator gitu apalagi ya tadi aja soal ghosting aja kan itu juga sebenarnya merugiin banget gitu ternyata banyak yang dirugikan kan udah Waktu kan sudah di-spend gitu ya. udah waktu dan apa kita ngajuin harga itu kan kita juga mikir nanya-nanya terus apa udah ya pokoknya banyak hal yang dilakukan untuk kita nulisin ngajuin harga gitu loh maksudnya kenapa terus nggak ada feedback sama sekali nggak ada kabar tuh gimana ya nggak sopan sih sebenarnya Ya, nggak sopan bener. Terus kayak yang kemarin tuh aku paling marahnya waktu kita telepon itu ya kan pertanyaannya jelas ya kayak apa mereka malah ngomongin kayak proses kerja kita tuh nggak simple loh gini intinya nggak ada kejelasannya tapi terus mereka ngomong apa ini ya kalian tahu sendiri ya kondisi lagi kayak gini budget pasti berubah kayak jangan nyalahin corona men kayak studio lu tuh tidak terpengaruh oleh corona studio itu tuh mau corona 10 tahun lagi juga masih akan tetap memiliki budget yang cukup dia tipe-tipe apa tipe-tipe bidang yang kayaknya lagi pandemi apa enggak orang akan tetap mengkonsumsi produk lu gitu loh tenang aja lagi pandemi kan, makin rame orang nyari makin rame sebenarnya bukan apa ya entertainment kan gitu loh semua orang butuh hiburan ya pasti akan dikonsumsi terus nggak mungkin deh gitu kalau apa perubahan budget dari gede ke itu kecil sih yang membuat itu aku masih marah bisa diterima. putus ya tadi mas udah diputus ya ada kenapa yang membuat marah itu aja sih karena menyalahkan pandemi gitu kayak ya semua juga bisa menyalahkan pandemi ilustrator juga bisa gitu cuma kan ya profesional aja nggak usah ngomongin pandemi jadi alasan gitu kecuali lo bikin kegiatan kemasyarakatan untuk kesehatan untuk membantu tenaga medis ya boleh lah ngomongin pandemi ini kayak mendadak nyalahin pandemi kan kayak ya nggak fair juga lah gitu ya sekalian lagi gibah nih kayak tadi Mas MT bilang kayak ya udah puncaknya gitu ya lalu tuh tadi ada juga yang komen awas kayaknya Haikal yang komen awas hati-hati idenya dicuri jadi aku tuh pernah
ini kayak ada salah satu penyedia inilah kelas-kelas online yang kelasnya tuh banyak tapi menurutku kayak ya kayak untuk mencari uang aja lah ya gitu. Nah kelas ini tuh wah udah iming-imingnya didukung sama Kemenkeparekraf dan segala macem terus kayak kita mau bikin kelas ini, tapi kita mau nanya-nanya nih Mas Dion, ya karena waktu itu kan aku juga baru bikin ilustrasi, jadi kayak mereka merasa kayak, oh bisa nanya orang ini nih. Mereka tuh ngajak telepon, nanya kira-kira di industri itu yang lagi perlu belajar tentang apa aja, gini-gini gini. Aku belum bilang iya mau bikin kelas, mau belum bilang apa. Mereka udah, oke kalau gitu minggu depan kita recording kelas ya. Terus aku kayak, mau dulu dong. Orang kita belum deal, belum ngomong budgetnya berapa, kok tiba-tiba ini. Terus ideku sekarang aku lihat diajar sama ilustrator lain. Gitu. Topik yang aku ngomongin terus emang udah ada di ilustrasi juga sih topiknya. Terus sekarang diajar sama materi diajar sama ilustrator lain. Jadi kayak aku merasa kayak wah kok gitu sih. Jadi sejak itu aku udah males yang namanya teleponan, ngomongin soal proyeknya dulu. Kalau ngomongin soal info proyek boleh, kalau ngomongin soal kayak idenya atau apa kayak aku udah nggak pernah ngasih duluan sih. Itu lagi ya detail. Ya kayak project kayak praktik pitching aja tuh. Iya kayak pitching, tapi ya udahlah, aku relakan. Wah, semoga orang mendapatkan faedah dari kelas tersebut. Iya. Ngeri juga ya. Gimana Mas? Ada yang mau digibahkan lagi tak? Ada itu aja sih. Jadi ya pokoknya intinya ngegibah ini cuma pengen nge-share aja soal praktek tidak adilan buat cara kerja ini ya kayaknya perlu dibenahi lah gitu, terutama klien kalau emang budget itu kecil ya kita semua juga bisa ngerti gitu soal situasi gitu, nggak perlu nyalain soal pandemi segala, semua juga udah tahu. Dan ya gimana ya teman-teman juga berhati-hati lah gitu, tapi nggak tahu nih ke depannya ya, emang sayangnya masih banyak aja sih yang ngerasa nggak apa-apa dengan exposure segala macam, padahal sebenarnya itu kan nggak sehat juga gitu loh. Ya mesti lihat-lihat dulu exposure-nya kayak gimana gitu. Kayak kalau kalian baca kemarin kan aku tulis exposure tuh ya bukan bayaran sih ya, itu kayak terima kasih aja atau kayak bonusnya lah gitu. Kalau kalian merasa kalian masih ilustrator kecil, terus kayak wah ada perusahaan besar nih mau ngasih exposure gitu. Ya kalau mereka sendiri udah ngehubungin kalian, berarti karya kalian tuh udah cukup bagus gitu. Minta aja secara profesional. Kalau misalnya memang, apalagi kalau perusahaannya bilang mereka perusahaan besar banget gitu. Ya cobain aja secara profesional, dibilang kayak, oh kalau untuk rate saya biasanya segini gitu kan. Kayak kalau biasanya kadang yang ujung-ujungnya cuma mau ngasih exposure, ya memang kayak menurut aku sih kurang bener juga antara proyeknya nggak bener, atau kliennya nggak bener gitu. Karena yang bener sih pasti mereka ya menghargai gitu. Ya atau biasanya kalau emang mau ngasih exposure ya ini aja Up to us. berarti dari ya terserah kita sama kalau artworknya kita dibebasin banget ya itu sih masih bisa consider ya, masih bisa ngerasa oh ya udah gue masih mau nih gitu. Apalagi kalau emang tujuannya buat misalnya charity atau misalnya emang buat buat kayak di event yang ya kita juga tahu ini bukan untuk komersil gitu ya, ada banyak ini ya sih, jadi nggak selalu bayaran exposure itu jelek gitu. Sebenarnya ada yang nggak apa-apa juga, cuma mesti lihat-lihat juga gitu. Kalau proyeknya ini mah nggak apa-apa pakai exposure ya nggak apa juga. Oke lah, kayaknya berbusa juga nih mulut memarah-marah. Kalau teman-teman ada yang masih
masih pengen gibah-gibah, masih darah tingginya mau dinaikin lagi, kita biasanya di ilustrasi ngumpul sampai malam. Biasanya di atas jam 10, makin larut makin maut. Jadi kalau kalian mau ke Discord ya silakan. Kalau yang belum follow Mas MT, wajib follow ya. Ayo dicek nih Instagramnya. Apalagi ya, kalau ini nanti recordingnya di save, tapi ntar aku ngobrol dulu sama SMT mau di share atau enggak di gitu. Share nggak, Pak? Terus apa ya? Oke, kalau gitu ntar kita share di YouTube nggak apa Mas? Oke. Ya, nanti kita taruh di YouTube juga. Spill studionya. Oke. Ya, begitu aja dari aku. Terima kasih teman-teman semua. Kalau kalian punya pertanyaan atau perlu resource ilustrasi selalu ada. Kita juga punya artikel, jadi kalau kalian mau belajar lebih banyak, dan itu gratis semua, kalian boleh kunjungin websitenya kita. Dari Mas MT ada yang mau ditambahin, Mas? Spill studionya. Ya, sehat selalu, selamat 17 Agustus yang udah lewat. Ya, semoga kita, ya gitulah. Dan embel-embelnya terima kasih. Terima kasih semuanya. Jangan kapok-kapok ya. Semoga Mas juga jangan kapok ya Mas. Oke, selamat malam semua. Sampai jumpa lagi. Ya, makasih Mas. Di off ya. Spill. Mana nih, Mas MT masih ada nggak? Spill. Halo. Spill. Woi. Suara aku kedengeran nggak sih? Dengar. Ini Mas MT-nya, ntar. Aku tanya dulu mau lanjut atau gimana?